Ketika Nabi Daud bingung cara bersyukur kepada Allah. Dalam kitab Al-Zuhad, terdapat dua riwayat yang bercerita tentang Nabi Daud dan pertanyaannya kepada Allah tentang bagaimana caranya bersyukur. Berikut riwayatnya. Abdullah bercerita, ayahku bercerita kepadaku. Abdurrahman bercerita. Jabir bin Zaid bercerita dari Al-Mughirah bin Uyainah. Ia berkata, Nabi Daud alaihissalam berujar, "Wahai Tuhan, apakah ada salah satu makhlukmu yang banyak berzikir kepadamu di malam hari melebihi aku?" Kemudian Allah memberitahu Daud, "Ya, ada, yaitu katak." Dan Allah menurunkan firman-Nya kepada Daud. Quran Surah Saba ayat 13. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Nabi Daud berkata, "Duh Tuhan, bagaimana mungkin aku mampu bersyukur kepadamu sementara Kau yang memberiku nikmat. Kemudian Kau yang memberi rezeki kepadaku atas nikmat itu. Kemudian Kau yang menambahiku nikmat demi nikmat. Karena segala nikmat berasal darimu, wahai Tuhan, dan syukur berasal darimu. Maka, bagaimana mungkin aku mampu bersyukur kepadamu, wahai Tuhan?" Allah berfirman, "Sekarang kau telah mengenalku, wahai Daud, benar-benar mengenalku." Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Zuhad, Kairo, Dar al-Rayyan li al-Turats, 1992, halaman 88-89. Dari Abu Al-Jal, dari Maslamah, sesungguhnya Nabi Daud berkata, "Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu, sementara aku tidak akan sampai bersyukur kepadamu kecuali dengan nikmat-Mu juga." Kemudian Allah memberitahu Daud, "Wahai Daud, bukankah kau tahu bahwa yang ada pada dirimu merupakan bagian dari nikmat-nikmatku?" Nabi Daud menjawab, "Benar, wahai Tuhanku." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah meridai syukurmu itu." Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Zuhad, Kairo, Dar al-Rayyan li al-Turats, 1992, halaman 91-92. Memiliki kesempatan bersyukur adalah nikmat, dan mensyukuri nikmat adalah nikmat. Begitulah gambaran sederhana dari riwayat di atas, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berasal darinya. Namun, manusia kadang lalai dengan kemakhlukannya. Ia lupa bahwa dirinya makhluk yang diadakan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Ketika manusia melupakan kemakhlukannya, ia akan mudah dilalaikan oleh sesuatu. Untuk lebih jelasnya, simak uraian singkatnya berikut ini. Riwayat di atas dimulai dengan Nabi Daud yang selalu terjaga sepanjang malam untuk berzikir kepada Allah. Meski demikian, ia diingatkan bahwa ada makhluk lain yang zikirnya lebih banyak darinya, yaitu katak. Kemudian Allah memerintahkan Daud dan keluarganya untuk memperbanyak syukur kepadanya. Artinya, sebanyak apapun ibadah seseorang, harus dibarengi dengan syukur. Tanpa itu, ibadahnya dikhawatirkan hanya akan menghasilkan bibit takabur dan ujub. Ini menunjukkan bahwa bersyukur adalah pengingat akan kemakhlukan kita, bahwa kita harus berterima kasih dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dengan melupakan terima kasih, syukur, kita akan terjebak dalam lingkaran ujub dan takabur. Itulah kenapa Allah menyuruh Daud dan keluarganya untuk bersyukur. Di sisi lain, katak dalam riwayat di atas perlu kita pahami sebagai simbol pengingat bahwa kita tidak lebih mulia dari siapapun, bahkan dengan makhluk Tuhan non-manusia. Simbol yang mengajarkan kita agar tidak mudah membandingkan amal ibadah kita dengan makhluk Tuhan lainnya, karena perbandingan amal seringkali berujung pada anggapan mulia diri, takabur, ujub yang akan menjebak kita. Inilah yang perlu kita hindari. Salah satu caranya dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah. Pintu pembukanya adalah pemahaman bahwa sebanyak apapun syukur kita, tidak mungkin mendekati, apalagi menyamai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Seperti yang diungkapkan Nabi Daud alaihissalam di atas, bahwa bersyukur sendiri adalah nikmat dari Tuhan. Maka, bagaimana mungkin ia mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya itu?
Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara anugerah yang diterima dan syukur yang dirasakan dan dipanjatkan oleh seseorang. Kebanyakan dari kita lalai akan kehadiran nikmat Allah. Kita lalai bahwa waktu adalah nikmat, sehat adalah nikmat, merasa adalah nikmat, dan semuanya adalah nikmat. Kelalaian ini sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad jauh-jauh hari, terutama soal nikmat sehat dan waktu luang. Beliau bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kembali ke soal ketidakseimbangan anugerah dan syukur. Untuk memahaminya, kita harus memperhatikan munajat indah Nabi Daud berikut ini. Ilahi, sungguh, andai saja setiap rambutku memiliki dua lidah yang selalu bertasbih siang dan malam, dan bertasbih setiap waktu, aku belum menunaikan satupun hak nikmat yang kau berikan kepadaku. Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Zuhad, halaman 88. Artinya, bertasbih sepanjang hidup, dengan dibantu setiap helai rambut yang memiliki dua lidah, dan keduanya bertasbih siang malam dan setiap saat, itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi hak satu nikmat yang Allah berikan. Bayangkan saja, rambut manusia, yang jumlahnya sukar dihitung, dikalikan dua lidah, dan bertasbih sepanjang waktu sampai mati, masih tidak cukup untuk memenuhi hak satu nikmat dari Allah. Karena itu, kerendahan hati tawadu sangat dibutuhkan dalam bersyukur kepada Allah. Kebingungan Nabi Daud dalam bersyukur menunjukkan kerendahan hatinya, bahwa tidak mungkin mensyukuri nikmat Tuhan dengan hitungan matematis, atau dengan menghitung amal ibadah yang dilakukannya. Sebab, bisa beribadah sendiri adalah nikmat, sehingga mustahil menghitung anugerah Allah dengan angka. Jika seseorang melakukan perhitungan itu, dan merasa dirinya sebagai orang yang banyak ibadahnya, bisa jadi ia akan kehilangan makna syukur. Maka dari itu, dalam riwayat di atas, Allah menjawab kebingungan dan ketidakmampuan Nabi Daud dengan mengatakan, sesungguhnya aku telah meridai syukurmu itu. Dan di riwayat lain, sekarang kau telah mengenalku, wahai Daud, benar-benar mengenalku. Pertanyaannya, pernahkah kita bersyukur dengan kerendahan hati? Wallahu a'lam bishawab.